Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah marilah sejenak kita ucapkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat serta nikmatnya lah sehingga pada hari ini, kesempatan ini, walaupun kita diperhadapkan dengan dinamika sosial yang kemudian tidak ada penyelesaian, ya kan, problem dinamika yang kemudian kita temukan di kehidupan realitas eksternal itu ada banyak persoalan dan macam-macam, punya dimensi tersendiri dan punya proses penyelesaian tersendiri. Tetapi menganggap hal itu bukan menjadi salah satu benalu untuk ketidak bergerak kita untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Hanya itu sebagai sentrum untuk kita sebagai entitas manusia selalu ikhtiar dan selalu berusaha dan menjadikan setiap masalah sebagai penguatan terhadap diri kita. Tentu itu sebagai suatu kesyukuran kita sebagai manusia yang berjiwa sosial. Dan yang kedua itu, marilah kita sama-sama menghantarkan sholawat kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, sosok nabi yang kemudian menebarkan benih-benih keislaman kan sampai kepada hari ini, detik ini, sehingga benih-benih keislaman itu masih kita aktualisasikan di kehidupan realitas eksternal. Tentu itu suatu kebanggaan tersendiri, terkhusus wabil khusus kepada kita kan sebagai salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, di sela-sela derasnya hujan tak kunjung reda, kita sengaja memberikan poin pokok dalam kehidupan. Nah, jadi untuk mengisi ruang kekosongan pada hari ini, saya sengaja sedikit memberikan edukasi atau memberikan lemparan wacana-wacana baru persoalan problematika yang hadir pada saat ini. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya bulan ini kan akhir daripada 2020, rentetan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru, ya kan. Nah, tentu dalam bulan ini, dalam kacamata yang saya peroleh, ada banyak problematika dinamika yang kemudian hadir kan. Beberapa waktu lalu kita kemudian diperhadapkan dengan banyak masalah. Yang pertama ada kasus korupsi, ya kan, penembakan Laskar FPI, ada terus korupsi, dan ada banyak tindakan-tindakan eksploitasi lainnya. Tentu sebagai manusia yang kemudian punya kepekaan kan, kalau dalam istilah falsafah penciptaan manusianya Ali Syariati itu digambarkan bahwasanya kita sebagai manusia yang tercerahkan, atau bahasa lainnya itu Rawsan Fikr. Jadi tentu punya kepekaan dan kesadaran ketika melihat dinamika seperti itu, melihat formulitas suasana yang kemudian menimbulkan banyak unsur-unsur negatifnya. Nah, maka sebagai orang-orang yang tercerahkan, ya, tentu kita hadir di situ untuk bagaimana menyelesaikan persoalan itu dengan hal-hal yang positif. Jadi ketika permasalahan itu hadir, ya kan, mengandung unsur negatif, tidak mungkin respons tendensi kita terhadap permasalahan itu negatif pula, tidak. Itu bukan tergolong dalam kategorisasi yang kemudian diberikan oleh Al-Syariat. Nah, teman-teman dan kawan-kawan sekalian, jadi dalam bukunya Misbah Yazid, Tuan Misbah Yazid itu ada pembahasan seputar persoalan jihad. Nah, jadi buku tersebut berjudul Perlukah Jihad. Nah, kenapa saya kemudian mencoba kembali mengambil buku ini sebagai sampel untuk melihat kondisi sekarang. Jadi kan seperti kita ketahui tadi, sempat saya bahasakan bahwa kehidupan yang terjadi sekarang ini, wabil khusus bulan ini, itu ada banyak dinamika kan. Ada beberapa minggu kemarin ditemukan kan, ditemukan suatu problem yang kemudian menjadi sorotan untuk warga Indonesia khususnya. Jadi ada bahasa yang kemudian dikeluarkan dalam ormas-ormas tertentu. Nah, itu jadi bahasa yang kemudian dikeluarkan itu mengenai jihad.
seperti lantunan yang kemudian diucapkan oleh orang Mesir tertentu itu hayya al jihad. Nah, itu mengandung kontroversi yang kemudian sangat besar. Jadi pertanyaannya kan muncul pertanyaan, artinya lantunan seperti itu digunakan sebagai atas dasar apa, kan parameter seperti apa yang kemudian hal atau lantunan itu dikumandangkan. Jadi sehingga problematika seperti itu harus kita telusuri juga secara filosofis. Nah, jadi dalam sastra-sastra Tuhan pun dijelaskan seputar bagaimana sesungguhnya jihad itu diberlakukan, ya kan, bagaimana proses peperangan itu kemudian dilaksanakan. Artinya tidak serta-merta dalam kondisi seperti ini kita langsung menyatakan sikap, kan, bahwasanya ketika kejadian yang kemudian tidak sesuai dengan naluri-naluri kemanusiaan atau nilai-nilai kemanusiaan, nah lantas kita kemudian menyatakan bahwa harus bergerak, berjihad. Tetapi di sisi lain kita tidak melihat hal-hal yang kemudian menjadi dasar untuk kita sebagai manusia. Kan ketika kita melakukan hal-hal seperti itu tetapi melumpuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang lain, nah itu tidak sinkronisasi terhadap perwujudan kita sebagai manusia. Sehingga kombinasi dalam persepsi kita itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian diinginkan oleh entitas manusia yang lain. Nah, tentu pertama-tama, ya kan, hal yang paling fundamental, ya kan, yang kemudian ingin kita elaboratifkan di dalam pembahasan kali ini, ya, yakni yang pertama itu harus kita ketahui apa itu jihad, ya kan? Sehingga proses penelusuran kita terhadap makna jihad ini itu tidak absurd. Nah, jadi saya ingin katakan bahwasanya jadi kata jihad, ya kan, kata jihad ini diagungkan di dalam sastra Tuhan itu sebanyak 35 kali. Jadi disebutkan sama Tuhan itu ada sebanyak 35 kali kata jihad ini disebutkan. Nah, ini yang paling menarik, kan? Pertanyaannya kemudian, kenapa bahasa atau kata jihad ini dikatakan sebanyak 35 kali? Apa makna yang kemudian tersirat dalam sastra Tuhan itu? Apakah punya makna tersendiri ataukah itu jadi jihad secara leksikal, kan, itu bermakna bahwasanya proses penguatan kita, artinya salah satu kemampuan kita untuk mewujudkan suatu tujuan yang kemudian ingin kita capai. Nah, tentu jihad ini yang kemudian ingin diagung-agungkan oleh manusia, ya kan, ingin mengatakan saya berjihad, la ilaha illallah, menyebut nama Tuhan. Tetapi unsur atau dimensi daripada jihad ini mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, itu sebagai suatu problem, suatu masalah yang kemudian ingin kita hilangkan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Jadi mereka menganggap bahwasanya penamaan jihad ini itu mencakupi secara universal apa-apa problem atau dinamika yang berada di dalam kehidupan dunia ini. Nah, itu sebagai salah satu unsur permasalahan yang terjadi pada masyarakat hari ini. Sehingga penelusuran atau pemaknaan terhadap jihad ini tidak ditelaah secara elaboratif. Nah, itu adalah salah satu falasi atau biasa disebutkan dalam 7 kesalahan berpikir daripada Jalaluddin Rahmat. Itu salah satu kesalahan berpikir. Nah, sehingga problem yang paling fundamental itu adalah jadi terma jihad ini itu digunakan bukan dalam dinamika keagamaan kok saja, tetapi dari berbagai macam dimensi, baik itu politik, ya, baik itu ekonomi, bahkan kehidupan sosial yang kemudian dirasakan oleh masyarakat saat ini. Nah, sebelumnya tadi saya katakan bahwasanya terma jihad ini itu tidak selamanya bernuansa hal-hal yang harmonisasi, hal-hal yang bersifat positif, tetapi ia juga kemudian bermakna hal-hal yang negatif, cenderung kepada eksploitasi, penindasan, itu mengarah pada hal-hal yang negatif. Sehingga dalam sastra Tuhan itu dikatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 8, jadi
ada kekhususan yang kemudian diberikan oleh Tuhan dalam sastranya. Jadi, untuk memperjelas maka saya akan membacakan firman Tuhan yang kemudian disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 8 ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Hanya kepada kulah kaulah kembali, lalu aku wartakan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan." Nah, di dalam ayat ini yang kemudian sudah saya bacakan tadi, ada dua poin pokok yang kemudian harus kita ketahui, dan ini menjadi hal yang paling fundamental untuk kita telaah secara baik. Yang perlu kita garis bawahi itu apa yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang harus ada pengetahuan kita mengenai seruan tersebut. Jadi ketika kita diserukan untuk berjihad, tetapi terma jihad ini mengarah kepada hal-hal yang positif, maka harus kita lakukan. Dan positifnya ini berdampak untuk masalah kemanusiaan. Nah, tetapi ketika proses penyeruan itu mengarah kepada hal-hal negatif, kan, maka ajakan atau penyeruan tersebut harus kita tinggalkan. Karena di sisi lain, ya kan, harus ada konsekuensi yang kemudian kita tanggung jawabi ketika melakukan hal-hal yang kemudian bermakna negatif di dalamnya. Jadi jihad, terma jihad ini kan tidak selamanya mengarah kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif, tetapi dia mampu mengarah kepada hal-hal yang positif, negatif pula.